Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 12 Juni 2021. Obat pertengkaran. Yakobus pasal 4 ayat 1-6. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ada kata bijak yang berkata, pertengkaran merupakan bunga dalam kehidupan atau kata lain dianggap bagaikan bumbu yang melezatkan kehidupan keluarga. Apabila frekuensinya dan intensitasnya tinggi, tentu bukan menjadi bunga yang indah, melainkan menjadi benalu yang bisa mematikan. Dalam nas ini, Rasul Yakobus hendak menjelaskan tentang sumber pertengkaran dalam jemaat yang menerima suratnya ini. Sumbernya berasal dari dalam diri yang memiliki keinginan hawa nafsu. Salah satu keinginan hawa nafsu itu adalah mengingini sesuatu. Keinginan itu selalu dikejar sampai berhasil didapatkan. Tidak peduli bagaimanapun caranya, asalkan didapatkan. Termasuk melukai orang lain atau membunuh yang dianggap penghalang untuk mendapatkan keinginan tersebut. Selain itu, iri hati terhadap orang lain, bahkan saudara seiman, karena menganggap mereka mampu untuk mendapatkan yang diinginkan, sementara diri sendiri masih belum mampu untuk mendapatkan yang diinginkan. Bahkan yang paling ironis adalah menyalahgunakan doa untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Doa dianggap sebagai sarana untuk meminta apapun yang diinginkannya, termasuk hal-hal jahat sekalipun. Orang seperti ini lebih menginginkan hal-hal duniawi, sehingga dia lebih menikmati bersahabat dengan dunia dan menjadi musuh Allah. Hatinya begitu congkak di hadapan Allah dan sesama, padahal Allah menentang orang yang congkak. Dengan sifat yang seperti ini, maka orang tersebut akan selalu bertengkar dengan siapa saja. Sementara itu, bagi orang yang telah ditebus oleh Kristus, mereka tidak lagi mempertahankan keinginan hawa nafsunya, melainkan mengikuti keinginan Tuhan. Karakter hidup mereka diubahkan serupa Kristus. Mereka semakin tunduk, rendah hati di hadapan Tuhan. Mereka selalu menikmati dekat dengan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Pertengkaran itu terjadi karena kedua belah pihak mengikuti keinginannya masing-masing, sehingga sulit berdamai. Bahkan pertengkaran itu menjadi lebih parah kalau salah satu dari kedua belah pihak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dia bisa saja menghalalkan segala cara, termasuk melukai pihak lain yang dianggap musuhnya. Hal itu tentu akan merusak komunitas. Itu sebabnya setiap kita perlu melatih untuk menundukkan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menikmati dekat dengan Tuhan dan terang firman-Nya, sehingga karakter hidup kita diubahkan serupa Kristus. Ini adalah semacam obat untuk menyelesaikan dan meredam pertengkaran. Bukan dengan pengertian diri sendiri untuk menyelesaikan pertengkaran, melainkan pengertian dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.